Halo Sobat BMKG, pada malam hari ini kami sedang berada di Kabupaten Pasaman Barat, tepatnya di Kecamatan Talamau, untuk melakukan pengukuran seismik terkait dengan gempa bumi susulan yang direkam pasca gempa bumi utama magnitudo 6,2 hari Jumat lalu. Dan pada kesempatan hari ini kami akan memperkenalkan, ada di depan kami Taurus Data Logger, kemudian juga ada sensor SP1 yang sudah dipasang di tempat pemukiman penduduk di Kecamatan Talamau. Sudah hadir juga di depan kami Bapak dan Ibu yang juga menjadi korban dari gempa bumi Pasaman Barat tanggal 25 Februari 2022. Ibu, saya memperkenalkan diri, nama saya Musa dari Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Jakarta. Ingin mewawancari Ibu sebentar untuk terkait dengan kejadian gempa bumi yang baru saja terjadi. Bolehkah Ibu bercerita pengalaman Ibu dari detik-detik sebelum kejadian gempa bumi, kemudian sampai Ibu merasakan gempa, dan kemudian sampai Ibu bisa selamat, apa yang Ibu lakukan? Waktu hari pagi Jumat itu sekitar jam 8:30 saya ke kamar mandi. Di kamar mandi saya merasakan ada getaran, saya kaget. Setelah saya kaget, saya keluar dari kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, itu getaran berhenti sebentar. Saya balik lagi masuk ke kamar mandi. Setelah nyampe di kamar mandi, mulai getaran lebih kuat lagi dari yang pertama itu terjadi. Saya keluar kamar mandi, langsung keluar melalui pintu rumah, langsung ke depan rumah. Jadi bapak lagi tidur, terkaget, dia langsung bangun, ayo kita keluar. Kami keluar. Setelah itu, setelah terjadi goncangan hebat yang kedua, kami sekeluarga keluar ke depan rumah, lihat masyarakat sekitarnya juga berhamburan keluar rumah. Untuk sementara menunggu situasi tenang, kami mengambil posisi di depan rumah di sedikit yang tempatnya sedikit luas. Setelah terasa tenang, beberapa saat kemudian masyarakat juga sudah berinisiatif untuk tinggal di tempat-tempat yang lapang, karena memang di daerah kami ini memang di sekitar gunung, terdapat banyak aliran sungai, ada juga lembah, sehingga itu membuat kekhawatiran kami lebih tinggi lagi, karena memang akhir-akhir ini curah hujan juga tinggi, sehingga di siang itu memang situasi cukup mencekam di pagi hari itu. Dan saya sebagai orang tua teringat akan anak masih sekolah dari tempat kami tinggal ke tempat dia sekolah ada berkisar 9 sampai 11 km. Saya bergegas untuk mencari dia, dan sepanjang jalan yang kami lalui kami melihat ada masjid yang roboh, ada rumah yang roboh, tumbang, dan batang air terlihat bercampur lumpur gitu, lumpur kuning. Baik, apa Bapak ada semacam mendengar atau merasakan sesuatu yang aneh sebelum kejadian gempa? Ya memang ada pengakuan dari anak sebelumnya. Dia, kalau saya pribadi tidak ada mendengarnya, tapi pengakuan anak tadi sebelum terjadi goncangan dia mendengar satu dentuman keras gitu. Dan tidak lama berselang itu terjadilah goncangan gempa tadi, gempa pertama. Beberapa menit kemudian diikuti gempa yang kedua, terasa dahsyatnya. Situasi sangat mencekam saat itu. Baik, 3 hari setelah gempa kita menemukan dan baru saja merasakan longsor yang besar sampai menutup jalan lintas dari Pasaman Barat sampai ke Pasaman. Kira-kira apakah sebenarnya ini sudah sempat terinfo dari Bapak Ibu sekalian bahwa ada informasi ada hujan lebat akan datang malam itu? Ya, menurut orang tua dahulu, ya memang di lokasi kita di sini kan memang geografisnya berbukit-bukitan, memang dikhawatirkan
longsor. Setiap curah hujan tinggi di daerah kami ini memang rentan longsor, memang diwaspadai. Apabila musim hujan diwaspadai untuk bepergian, dan menurut orang tua dulu memang di atas bukit di sana tuh memang sudah hutan-hutan juga sudah banyak yang ditebang ya, sudah banyak yang ditebang, sehingga dikhawatirkan, memang kekhawatiran cukup tinggi akan terjadinya banjir bandang, sehingga menurut informasi yang kami dengar di jorong tetangga memang mereka mengambil tempat untuk evakuasi di daerah Tinggam Kajai, namanya Tinggam Kajai, karena mengantisipasi akan terjadinya banjir bandang atau longsor besar itu. Karena dilihat dari ada sungai yang namanya Batang Nango. Setelah kejadian gempa, sungai itu mengering. Nah, setelah mengering, pada malam itu jam 21.40 itu terdengar bunyi deruan yang begitu sangat keras. Setelah itu kami mendapat kabar bahwa Batang Nango itu banjir. Baik, Bapak Ibu, memang kekhawatiran kita juga sama, bahwa setelah ada gempa akan ada bahaya ikutan seperti bencana banjir bandang atau tanah longsor. Memang itu adalah biasanya diikuti beberapa hari setelah kejadian gempa. Tidak hanya di sini, tapi juga tempat lain pun juga merasakan hal yang sama. Bahkan kalau itu di laut bisa memicu tsunami. Tapi kami dari BMKG hadir di sini untuk memberikan edukasi dan juga pembaharuan informasi terbaru, supaya Bapak Ibu yang mungkin ada di tenda pengungsian, ada yang sedang di rumah tapi tidak di dalam, masih di pekarangan rumah tapi tidak di dalam rumah, juga bisa mendapatkan informasi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Baik, itu Sobat BMKG sedikit informasi. Oh ya, baik. Wah, itu Tadi maksud soalnya 5 menit tadi. Silakan. Jadi sedikit ada kami tambahkan di sini, karena memang daerah kami daerah pegunungan, hutan-hutan. Kami juga berharap kepada BMKB untuk menghimbaulah, meminta kepada instansi terkait untuk lebih menertibkan penebangan hutan secara sembarangan begitu. Itu harapan kami sebagai masyarakat yang memang tinggal di situasi yang seperti ini. Jadi terima kasih juga perhatian kepada BMKB yang sudah datang ke tempat kami memberikan edukasi tentang antisipasi manakala terjadi gempa, pasti diikuti gempa susulan. Terima kasih atas informasi yang diberikan oleh BMKB. Sama-sama Bapak, Ibu, dan Abang, Adik di sini. Begitu Sobat BMKG, penggal kisah dari Bapak Ibu yang ada di dalam Kecamatan Talamau tentang gempa dan diikuti oleh tanah longsor yang sampai menutup akses dari Pasaman Barat sampai ke Pasaman. Terima kasih, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam.